seperti if, else, dan duel. Jadi tipe data boolean ini digunakan untuk logika pemrograman. Seperti yang kemarin ya teman-teman, ada kondisi yaitu if dan else. Nah, dia digunakan untuk kondisi seperti ini. Mari kita cek tag editornya. Kita buka lagi tag editornya, teman. Nah, di sini kita akan membuat tipe data boolean. Contoh, klik cons lagi. Di sini buat saja boolean sama dengan true, titik koma. Di sini kita panggil tipe datanya boolean. Save. Mari kita reload kembali browsernya. Nah, di sini sudah kedetek teman-teman. Jadi tipe datanya dia berbentuk boolean. Selanjutnya teman-teman, tipe data array. Tipe data array, tipe data yang biasa menyimpan banyak data di dalam suatu buah variabel. Nah, kalau variabel itu hanya bisa menyimpan satu data, sedangkan kalau array itu bisa menyimpan beberapa data. Tipe data array yaitu tipe data yang bisa menyimpan data lebih dari satu nilai. Kalau variabel itu hanya menyimpan satu nilai, sedangkan kalau array itu bisa menyimpan lebih dari satu nilai. Contohnya seperti ini teman-teman. Variabel kursus memiliki nilai. Yang pertama SEO, yang kedua Google AdWords, yang ketiga programming. Nah, di sini merupakan contoh dari tipe data array. Mari kita implementasi di tag editor kita, teman-teman. Kita buat file baru lagi untuk tipe data array ini, teman-teman. Silahkan klik kanan, new file, simpan dengan nama data_array.html. Seperti biasa, klik shift, kurang dari, klik H, enter. Nah, di sini kita tambahkan H1, contoh tipe data berbentuk array. Di sini kita akan membuat tipe data berbentuk array. Nah, di sini kita buat ID dulu, teman-teman. Div ID sama dengan array. Kita akan membuat contoh menggunakan array. Nah, di sini teman-teman boleh, jika teman-teman ingin membuat file JavaScript yang ada di internal, yang ada di dalam, itu boleh yang dikatakan dengan tipe inline. Atau teman-teman bisa juga membuat seperti tadi yang berbentuk eksternal. Jadi ditaruh file JavaScript-nya. Cuma kalau di sini tinggal dipanggil aja script src. Nah, itu adalah opsional teman-teman. Nah, di sini kita akan membuat yang inline saja. Tambahkan script. Di sini kita panggil. Kita akan buat variabel. Contoh var kursus. Dia memiliki nilai yang tadi nah di sini kita akan membuat suatu variabel, contoh var kursus sama dengan si kursus ini memiliki lebih dari satu nilai. Variabel kursus memiliki lebih dari satu nilai. Contoh di sini contoh SEO, terus koma, terus apa lagi? Google AdWords, terus apa lagi? Programming. Nah, karena dia berbentuk array, jadi memiliki lebih dari satu nilai. Titik koma. Selanjutnya kita akan kita buat ke dalam bentuk browser atau kita tampilkan ke dalam bentuk browser. Nah, di sini silakan teman-teman tambahkan dokumen .get element, kasih by ID. Nah, di sini teman-teman harus, ini penulisannya harus seperti ini ya teman-teman. Get-nya huruf kecil, element B-nya gede dan I-nya gede ya. Nah, itu sudah defaultnya. Selanjutnya di sini tambahkan
panggil ID-nya yaitu kursus. Nah, kita akan taruh ke dalam bentuk HTML. Kita panggil inner HTML sama dengan, nah di sini kita panggil variabelnya yaitu kursus. Kita panggil yang pertama dulu yaitu 1 titik koma, save. Mari kita jalankan teman-teman seperti biasa. Kita Ctrl O, klik kanan, data array, open with. Nah, di sini kita buka. Nah, di sini sudah nampil teman-teman, namun tipe datanya belum ditampilkan. Coba kita klik kanan, inspect element, silahkan klik konsol. Nah, di sini katanya tipe datanya tidak ditemukan. Coba kita cek lagi. Nah, di sini teman-teman, kita salah memanggil ID-nya. Aturan ini, ID-nya kita panggil di sini. Nah, teman-teman ganti dengan array. Jadi kita panggil lagi ID-nya, dokumen get element by ID. Jadi kita dokumennya kita panggil berdasarkan ID ini. Nah, ID ini kita panggil, terus kita tampilkan ke dalam bentuk HTML. Nah, kita panggil variabel yang pertama yaitu ini kursus. Kursus kita panggil variabel yang pertama yaitu 1. Nah, coba kita save, kita reload. Nah, di sini sudah nampil teman-teman Google AdWords. Nah, coba kita cek. Nah, Google AdWords, kenapa kita menampilkan data yang pertama padahal kita menampilkan angka 1. Nah, di sini kenapa bukan SEO? Nah, teman-teman, kalau tipe data array itu biasanya diambil dari 0 dulu. Nah, jika teman-teman ini rubah jadi 0, maka dia akan tampil SEO. Nah, ya kan teman-teman? Jadi kalau array itu dimulai dari 0, 1, 2, 3. Nah, mungkin untuk array kita cukupkan sampai di sini. Selanjutnya kita akan mengenal tipe data yang berbentuk objek. Nah, di sini tipe data objek. Tipe data objek adalah tipe data yang berisi data yang banyak di dalam suatu variabel yang memiliki nama dan nilai yang berbeda. Jadi, adalah suatu data. Dia mempunyai suatu variabel, tapi satu variabel tapi memiliki nama. Dia punya nama variabelnya, tapi di dalam satu variabel yang berbeda. Nah, di sini dia mempunyai nilai yang berbeda, teman-teman. Nah, jika teman-teman bingung, kita implementasi saja ke tag editor kita. Silakan teman-teman buka tag editornya. Nah, di sini klik kanan, new file, simpan dengan nama objek atau tambahkan tipe data objek.html. Seperti biasa, klik H, enter. Nah, di sini tambahkan dulu H1. Di sini kita buat tipe data berbentuk objek. Kita buat script untuk menampilkan datanya. Dan jangan lupa di sini kita buat dulu ID yang akan ditampilkan ke dalam bentuk inner HTML. Jadi ditampilkan ke dalam browser. Nah, di sini kita buat dulu div ID. Contoh di sini div ID objek. Tambahkan penutupnya. Selanjutnya di sini teman-teman kita buat suatu variabel yang menampung beberapa nama dan memiliki nilai yang berbeda. Jadi di sini contoh var paket kursus, var paket sama dengan di sini kurawal. Nah, di dalam variabel ini dia mempunyai beberapa nama dan beberapa nilai. Contoh di sini variabel paket, contoh kita panggil nama paketnya apa? Contoh .2. Di sini kita buat SEO. Di sini nama paket kursusnya SEO. Terus yang kedua kita buat lagi detail. Detailnya apa? Belajar sampai bisa. Nah, contoh. Terus selanjutnya
harga paket, harganya berapa. Dia karena berbentuk integer harga, jadi teman-teman tidak boleh menambahkan kutip. Nanti jika teman-teman menambahkan kutip, dia akan dianggap sebagai string. Contoh harganya di sini Bapak Studio menambahkan 100.000, koma. Nah, di sini kasih koma ya teman-teman. Sebenarnya sama aja. Koma. Selanjutnya di sini tambahkan titik koma. Save. Nah, karena kita akan cetak ke dalam bentuk HTML, maka teman-teman seperti tadi tambahkan dokumen get element by ID. Tambahkan dokumen dot get element, tambahkan by ID. Di sini kita panggil dengan nama ID-nya, yaitu paket. Kita panggil ID-nya paket, terus titik, tambahkan inner HTML sama dengan, di sini kita panggil nama variabelnya, contoh paket, terus titik, panggil nama, ditambah, kasih kutip dulu, nah kasih kutip dulu. Selanjutnya teman-teman tambahkan tag. Ini sini tag ini boleh teman-teman mau nambahkan apa, contoh keterangan di sini baru tambahkan lagi plus paket, titik, di sini detail, terus klik plus lagi, kasih kutip. Nah, di sini kita tambahkan lagi harganya. Di sini kalau ini bebas ya teman-teman, ini tag kita sendiri yang menentukan. Nah, habis itu selanjutnya klik plus lagi, tambahkan paket, titik, di sini yang terakhir yaitu harga, titik koma, save. Nah, di sini teman-teman kita lupa lagi, di sini aturan ID-nya objek ya, copy. Nah, di sini kita panggil ID-nya objek berdasarkan get element by ID kan, karena di sini ID objek, terus variabelnya paket. Nah, di sini kita panggil paket nama, terus keterangannya ini tag, terserah teman-teman, tag tambahan, terus panggil lagi paket detail, terus panggil lagi di sini tag biasa, panggil lagi paket dot harga. Nah, jika sudah teman-teman klik Ctrl O, kita akan jalankan di browser. Nah, klik kanan, di sini kita cari tipe data objek, klik kanan, open with, kita buka di Firefox. Nah, di sini sudah tampil teman-teman tipe data berbentuk objek. Nah, di sini kita panggil SEO, keterangannya belajar sampai bisa, harganya 100.000. Coba kita klik kanan, inspect element, kita konsol. Nah, di sini memang kita tidak tampilkan konsolnya teman-teman karena kita cetak ke dalam bentuk inner HTML. Nah, untuk pengenalan tipe data, Baba Studio rasa cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan pada materi berikutnya.